Mari kita bersatu hati untuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk sore malam hari ini Tuhan, untuk segala kebaikan Tuhan, dan biarlah pujian kami yang kami naikkan di dalam kesederhanaan kami, di dalam persekutuan kami pada malam hari ini, boleh menjadi sesuatu yang menyenangkan dan menyitakan hati Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan kepadamu, bahwa setiap kami ada di dalam tangan-Mu, setiap kami ada di hati-Mu, dan Kau tidak pernah tinggalkan kami, bahkan Kau tidak pernah membiarkan kami sendirian, karena Tuhan selalu menyertai kami. Karena itu Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk kami mendengarkan renungan yang boleh kami dengar pada malam hari ini, biar kiranya Tuhan mengurapi setiap kami, baik yang berbicara maupun yang mendengarkan Bapa, sehingga setiap berkat yang Tuhan untukkan buat kami, boleh kami tangkap, dan kami boleh mendapatkan kekuatan melalui kebenaran firman-Mu, renungan pada malam hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat sore, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Bersyukur bahwa pada malam hari ini atau sore hari ini, kita masih dapat menikmati persekutuan kita di dalam doa bersama pada malam hari ini. Dan memang tanpa terasa hampir sudah 2 bulan ya kita ada dalam kondisi seperti saat ini ya. Dan kondisi seperti ini banyak juga sudah mengalami begitu banyak perubahan ya. Karena faktor virus corona yang terjadi buat bangsa kita, dan bukan hanya bangsa kita tapi di seluruh dunia. Ada hampir 200 lebih negara yang mengalami hal yang sama seperti di Indonesia. Dan akhirnya perubahan-perubahan ini atau perubahan-perubahan ini akhirnya membuat kita menjadi terbiasa ya, biasa kalau keluar rumah kita udah menggunakan masker gitu ya, dan kita juga dari mana-mana udah cuci tangan, bahkan kalau nyentuh sesuatu, pegang sesuatu, kita langsung minimal pakai hand sanitizer gitu ya. Jadi perubahan-perubahan itu terjadi. Kemudian juga kalau lagi dalam antrian, kalau dulu kita dempet-dempetan, mungkin sekarang kita udah jaga jarak ya. Dan kemudian juga yang sekarang udah jadi sudah menjadi tidak asing lagi adalah WFH ya. Kalau orang kantoran udah tahu deh WFH itu apa, work from home ya. Jadi dulu yang sangat jarang kita lakukan yaitu melakukan dialog atau melakukan, bahkan sekarang dosen pun mengajar itu melalui media online ya. Dulu mungkin ya belajar ya di kampus, kerja ya di kantor gitu ya. Tapi sekarang dengan hal seperti ini terjadi perubahan ya. WFH atau mungkin kuliah dari rumah, bekerja dari rumah itu menjadi satu hal yang biasa. Itu perubahan yang terjadi dalam 2 bulan belakangan ini ya. Dan memang kalau dilihat dari beberapa ada ya para ahli atau orang-orang yang memprediksi bahwa kemungkinan kita tidak bisa lagi kembali ke keadaan normal seperti dulu sebelum virus ini terjadi ya. Karena apa? Karena ya terjadi perubahan-perubahan seperti ini ya. Dan dulu mungkin kita kalau belanja online masih agak ragu-ragu. Sekarang mau nggak mau jadi belanja online ya, karena khawatir daripada keluar, udah kita belanja online. Itu perubahan-perubahan, dan secara ekonomi, pekerjaan, bisnis, kuliah, bahkan mengalami perubahan ya. Joy udah hampir berapa bulan di rumah, tapi tetap kuliah gitu. Bahkan dapat hasilnya dari rumah. Gitu. Jadi sesuatu yang sudah terjadi perubahan seperti itu, saudara. Dan memang kalau para ahli bilang itu nggak bisa balik lagi ke normal yang seperti yang dulu, maka disebutkan bahwa setelah wabah pandemi ini kita lalui, setelah kita berhasil melewati
kondisi seperti ini, maka kita akan masuk dalam namanya new normal atau normal yang baru, ya. Jadi yang dulu tuh nggak bisa balik lagi karena akan terjadi perubahan dan kita akan mengalami atau masuk dalam namanya new normal, ya. Dan walaupun sekarang tadi saya coba lihat ya memang angka pasien atau orang-orang yang positif virus ini ya semakin bertambah lagi, ya ada sekitar mungkin lebih dari 500-an dan sudah nembus angka 16.000 orang yang terkena positif virus ini. Ya walaupun puji Tuhan saudara bahwa orang yang sembuh ya itu jumlahnya jauh lebih besar dibandingin dalam jumlah kematian gitu ya. Bersyukur karena jumlah-jumlah orang yang kembali sehat atau kembali dinyatakan negatif dari virus tersebut itu jumlahnya jauh lebih banyak gitu ya. Dan bersyukur juga saya dapat informasi dari Bapak Gembala bahwa sekarang seminari juga sudah dibuka kembali setelah di lockdown karena banyak mahasiswa-mahasiswa yang kena positif virus tersebut. Ini hal-hal yang terjadi, saudara. Dan memang kita juga tahu di depan mata kita juga akan terlihat dampak-dampak berikutnya. Ya, ada dampak-dampak yang akan terjadi. Ya, ekonomi akan semakin sulit. Ya, karena kita tahu dalam kondisi seperti ini banyak perusahaan-perusahaan yang sulit untuk beroperasi. Ya, di tengah-tengah PSBB khususnya kalau ada hal-hal yang tidak boleh beroperasi ya harus tutup gitu ya. Dan ketika tutup ya otomatis nggak ada income yang masuk ke perusahaan dan itu membuat hal yang sulit. Kemudian juga para karyawan harus kerja di rumah. Itu juga sesuatu yang akan membuat efisiensi dari perusahaan tersebut ya akan berkurang gitu ya. Dan itu akan membuat ekonomi mungkin menjadi satu hal yang tidak mudah. Dan juga ada orang-orang bilang ya setelah Juni atau di awal Juni mungkin ada gelombang PHK katanya. Jadi keadaan nggak akan semakin mudah ke depannya. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, apa yang kita harus sikapi? Apa yang kita harus lakukan? Apa yang harus kita perbuat sebagai anak-anak Tuhan menghadapi hal seperti ini? Karena hal ini terjadi bukan hanya untuk orang-orang yang di luar Tuhan, tapi juga kita anak-anak Tuhan seperti saat ini kita juga alami hal yang sama. Nah, mari kita mau buka ya. Kita buka di Matius 28 ayat 20. Sebetulnya saya mau ambil 20b-nya saja, tapi ya saya baca ayat 20-nya saja. Matius 28 ayat 20 dan ayat ini juga ayat yang menurut saya juga pasti saudara ingat atau saudara hafal untuk ayat tersebut. Matius 28 ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi yang B-nya, saya ulangi lagi. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, ini sebuah janji yang Tuhan sampaikan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, minggu Kamis depan kita juga akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya, dan ayat ini akan sering kita dengar karena ini ayat terakhir ketika Tuhan Yesus sampaikan perintah-perintah untuk jadikan semua bangsa muridku, membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan segala sesuatu yang diajarkan Tuhan itu untuk diajarkan kepada murid-murid atau kepada jemaat Tuhan. Dan tetapi di akhir perkataan ini dikatakan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini sebuah janji yang Tuhan Yesus katakan sebelum naik ke surga, dan dan ini juga hal yang sama terjadi sebelum sebuah yang firman Tuhan yang disampaikan sebelum Yesus lahir, yaitu di Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, waktu Yesus sebelum Yesus dilahirkan, ini ada perkataan yang disampaikan oleh malaikat kepada Yusuf dan Maria bahwa namakan dia juga, selain namanya Yesus, dia adalah Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Jadi ini sebuah janji yang menurut saya janji yang kalau Tuhan berjanji atau Tuhan berfirman, itu sesuatu yang pasti tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Sesuatu yang pasti terjadi. Dan Tuhan adalah Allah yang selalu setia dan setiap janji-janji itu selalu digenapi. Dan seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan tidak lagi meragukan hal tersebut, ya, atau kita menjadi menyangsikan hal tersebut. Sehingga karena kalau kita ragu, kita sangsi,
maka yang timbul adalah kita akan mengalami sebuah ketakutan. Bagaimana orang nggak takut, saudara, menghadapi sesuatu yang mungkin ke depannya ini sesuatu yang tidak mudah, gitu ya. Pasti sesuatu yang akan menakutkan, ya. Oleh karena itu, perkataan Tuhan Yesus ini harus terus kita ingat untuk kita katakan, kita terus renungkan dalam hati kita dan terus tanamkan dalam hati kita bahwa Tuhan Yesus itu selalu mengatakan bahwa aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Artinya itu sesuatu yang harusnya menjadi kekuatan buat kita. Karena seringkali, saudara, ketakutan itu membuat kita menghalangi kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Seringkali ketakutan membuat sesuatu masalah, pergumulan itu menjadi seperti gunung atau badai yang besar yang seperti nggak mungkin kita bisa lalui. Bahkan ketakutan itu bahkan menghilangkan atau membuat kita kehilangan tenaga untuk melakukan sesuatu. Ya, karena orang kalau udah mengalami ketakutan sehingga seolah nggak bisa berbuat apa-apa. Karena itu Tuhan selalu Tuhan mau katakan kepada setiap murid-muridnya yang saat itu tinggalkan Tuhan Yesus untuk naik ke surga bahwa aku akan menyertai engkau dan dikatakan dan ketahuilah. Karena memang kejadian-kejadian saat itu yang mungkin dialami oleh murid Yesus itu pengalaman-pengalaman yang luar biasa, pengalaman yang begitu spektakuler. Sehingga Tuhan harus ingatkan dan bahkan dikatakan ketahuilah. Karena mungkin harusnya murid-muridnya juga tahu dengan hal tersebut, tapi Tuhan tetap katakan ketahuilah bahwa aku akan menyertai engkau. Dan itu juga yang Tuhan mau katakan buat kita pada malam hari ini. Saya teringat satu peristiwa, langkah-langkah apa yang satu peristiwa mengenai satu tokoh Alkitab, yaitu namanya Yosua. Saya baca di Yosua 1 ayat 9, ini ayat kita terakhir. Yosua 1 ayat 9 berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi, satu peristiwa ketika Yosua di awal dia mulai menjadi pemimpin bangsa Israel untuk masuk tanah Kanaan, sesuatu yang buat Yosua juga sesuatu yang menakutkan, mengkhawatirkan itu masuk tanah yang baru, tanah yang dia belum pernah tinggali, dan tanah yang diperintahkan Tuhan untuk mereka pergi ke sana. Sesuatu yang mungkin membuat Yosua gentar, yang membuat Yosua takut juga untuk menghadapi hal tersebut. Apalagi dia melihat Musa itu memimpin dengan pimpinan Tuhan yang luar biasa, dengan urapan Tuhan yang luar biasa. Musa bisa berhadapan muka dengan Allah yang maha besar, Allah yang maha kudus. Dan Yosua berpikir, siapa saya? Mungkin Yosua merasa juga mengalami satu kekhawatiran, apakah saya bisa memimpin bangsa ini untuk masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian tersebut. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ini juga yang Tuhan katakan buat kita pada malam hari ini. Bahkan bukan hanya sekedar perkataan, ayat 9 itu dikatakan bahwa, bukankah telah kuperintahkan kepadamu. Sebetulnya kata-kata kuatkan dan teguhkan hatimu, itu ada di ayat 6 dan 7. Sebetulnya itu ayat yang sebetulnya sebuah nasihat, sebuah peneguhan kepada Yosua dari Tuhan bahwa kuatkan dan teguhkan hatimu. Tapi di ayat 9 dikatakan ini perintah. Jadi artinya sebuah perintah dari Tuhan bahwa kita harus menguatkan hati kita dan meneguhkan hati kita. Karena apa? Karena Tuhan ingin agar kita tidak kecut dan tidak tawar hati. Karena Tuhan katakan bahwa Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, saya nggak tahu apa yang kita akan hadapi di waktu-waktu yang akan datang. Setiap kita punya pergumulan dan punya masalah yang mungkin berbeda-beda. Tapi satu hal bahwa ini yang Tuhan katakan buat setiap kita, dia berjanji bahwa dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Tapi ada sesuatu yang harus kita lakukan, yaitu kita kuatkan dan teguhkan hati kita. Sehingga kita tahu bahwa ketika kita kuat, kita teguhkan hati kita, bahwa Allah menyertai kita, maka saya yakin percaya bahwa apapun yang terjadi, kita mampu untuk menghadapinya. Dan seperti tadi pujian yang terakhir yang disampaikan atau yang kita nyanyikan, bahwa kita itu ada di hatinya Tuhan. Kita itu ada di tangannya Tuhan. Jadi kalau kita ada di hati Tuhan, kita ada di tangan Tuhan, apa sih yang Tuhan tidak bisa lakukan buat kita? Jadi itu yang membuat kita tetap punya pengharapan, tetap teguh, meskipun ya apapun boleh terjadi gitu ya, tapi kita percaya bahwa Tuhan pasti pelihara kita, Tuhan jagai kita, Tuhan berikan yang terbaik buat kita. Dan meskipun ada hal-hal situasi yang tidak seperti yang kita harapkan, tapi kalau Tuhan menyertai kita,
Saya rasa itu cukup untuk kita dapat cakap untuk menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita terus mempermuliakan Tuhan. Dan saya yakin percaya bahwa ya Tuhan akan menguatkan kita sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, anak-anak Tuhan yang tidak mudah menyerah, yang tidak mudah untuk menggerutu, ya, tapi penuh dengan sukacita karena kita punya pengharapan yang sungguh. Dan ini yang perintah Tuhan kepada setiap kita yang malam hari ini boleh kita amini untuk kita bisa menguatkan dan menundukkan hati kita. Karena Tuhan Allah selalu menyertai kita dan ada buat kita. Amin. Kita tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang peduli terhadap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Kau telah menebus kami, dan Kau telah memberikan, bahkan Kau selalu memberkati kami dengan berkat-berkat yang penuh dengan hal yang luar biasa, Bapa. Bahkan di tengah-tengah pergumulan kami, Tuhan, kami percaya bahwa kuasa Tuhan sanggup untuk membuat kami melihat pergumulan-pergumulan ini menjadi sesuatu yang indah, karena Tuhan selalu menolong dan memberikan kami tepat pada waktu-Mu, Bapa. Karena itu Tuhan Yesus, dengan iman dan percaya kami, Tuhan, kami mau kuatkan dan kami mau teguhkan hati kami ya Bapa, seperti perintah-Mu kepada kami. Karena Engkau Allah yang selalu menyertai kami sampai kesudahan zaman, sampai akhir zaman Bapa. Dan itu membuat kami tidak takut dan membuat kami tidak gentar, tidak kecut dan tawar hati kami Bapa. Karena Tuhan yang menyertai kami adalah Tuhan yang hidup. Karena itu Tuhan Yesus, Kau tahu setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Dan biarlah hidup kami Tuhan, kami boleh peruntukkan bagi Engkau, hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, teguhkan renungan yang kami boleh dengar, boleh menjadi kekuatan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selanjutnya saya silakan kepada Bapak Gembala. Ya, terima kasih Pendeta Jakaria yang sudah membawa renungan bagi kita sekalian pada malam hari ini. Kita akan masuk dalam doa syafaat, ya, nanti pokok-pokok doa ini kita akan bagi. Pokok doa yang pertama yaitu berdoa untuk masyarakat dan lingkungan sekitar kita di mana kita tinggal, ya, di mana jemaat-jemaat kita ada, supaya dilindungi oleh Tuhan dan juga menjadi berkat. Nanti doa yang pertama ini dibawakan oleh Pendeta Suparjo. Pendeta Suparjo akan berdoa bagi kita untuk masyarakat lingkungan sekitar di mana kita jemaat Tuhan tinggal. Nanti doa yang kedua akan dibawakan oleh Lukas. Mohon Lukas akan memimpin kita berdoa buat pemerintah, buat tim penanggulangan percepatan penanggulangan COVID-19, tim medis, dan semua yang terlibat di dalamnya supaya pandemi COVID-19 di negara kita segera berlalu. Kemudian pokok doa yang ketiga, mohon nanti kesediaan dari Ibu Purnamawati, ya, jadi Ibu Wati nanti akan berdoa untuk pokok doa yang ketiga, yaitu buat gereja kita, supaya Tuhan juga memberkati jemaat, hamba-hamba Tuhan, untuk semakin mengasihi Tuhan dan tetap setia kepada Tuhan. Kemudian pokok doa yang keempat, nanti mohon kesediaan Kak Yahya, Pendeta Yahya akan memimpin kita untuk pokok doa yang keempat, yaitu pergumulan jemaat. Supaya Tuhan tolong dalam setiap pergumulan mereka, baik yang menghadapi masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah kebutuhan hidup, ya, masalah bisnis, yang sakit penyakit, biar Tuhan akan tolong. Pokok doa yang pertama, sekali lagi Pendeta Suparjo nanti akan memimpin kita dalam doa. Pokok doa yang kedua itu akan disampaikan oleh Saudara Lukas. Pokok doa yang ketiga oleh Ibu Wati Purnamawati. Kemudian pokok doa yang keempat oleh Pendeta Yahya, dan saya akan mengakhiri dengan doa berkat. Kita akan mulai dengan pokok doa yang pertama. Nanti Pendeta Suparjo silakan pimpin kita dalam doa. Kita akan nyanyikan pujian Yesus, Yesus, dengar doaku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah kita lalui, janganlah
beri berkat. Katakan dengan sungguh, Yesus dengan doaku. Yesus, Yesus, dengan doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Janganlah Tuhan lalui, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu, berilah berkat-Mu, berilah berkat-Mu. Bapa kami dalam surga, pada sore atau menjelang malam ini kami mengucap syukur, berterima kasih untuk kasih penyertaan Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Kalau kami boleh ada semua karena kebaikan, berkat, dan anugerah Tuhan. Terima kasih juga untuk waktu yang indah. Kami jemaat Muci Ujung saat ini bersekutu bersama-sama Tuhan melalui media online ini Tuhan, karena kami menyadari kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kami hanya bergantung, berharap, bersandar kepada Tuhan, karena Engkau adalah sumber kehidupan kami, Engkau pertolongan kami, Engkau kekuatan kami, Engkau adalah segala-galanya. Di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab itu kami pada sore hari ini Tuhan, kami merendahkan hati kami mencari hadirat-Mu, mencari wajah-Mu Tuhan, karena kami perlu Engkau, kami perlu belas kasihan-Mu, kami perlu anugerah-Mu, kami perlu kemurahan dan kebajikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebab pada sore hari ini Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan. Tuhan, biarlah terima pujian-pujian kami. Kami juga bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa dalam surga, selanjutnya kami berdoa Tuhan, untuk umat-Mu GBC Ujung, dimanapun tinggal, yang ada di Jakarta, Tangerang, Bekasi, mungkin daerah Depok, di mana-mana tempat Tuhan, Kau kenal satu persatu Tuhan. Biarlah setiap umat-Mu dimanapun tinggal, umat-Mu di mana berada, Tuhan sendiri menjaga, melindungi, dan menaungi, dan juga memberkati Tuhan. Terima kasih, biarlah umat-Mu di mana Tuhan tempatkan, kami yakin dan percaya Kau punya rencana atas hidup kami. Bukan kebetulan kami tinggal di mana saat ini kami tinggal, tapi karena Tuhan punya rencana supaya kami menjadi saksi, menjadi terang, menjadi garam, jadi berkat bagi lingkungan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab itu Tuhan pakai jemaat-Mu dimanapun berada. Tuhan sendiri akan memakai menjadi alat di tangan Tuhan. Boleh menjadi terang, menjadi garam, menjadi saksi, jadi berkat di lingkungan di mana Tuhan tempatkan. Sehingga melalui umat-Mu, orang boleh melihat Engkau. Melalui umat-Mu, GBC Ujung, orang boleh mengenal Engkau. Bahkan satu saat umat-Mu, melalui umat-Mu, orang boleh datang dan percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah melalui tempat umat berada, lingkungan, pemerintah, apapun, boleh diberkati oleh Tuhan. Seperti karena Yusuf, rumah Potifar diberkati Tuhan. Karena Yusuf penjara diberkati Tuhan. Karena anak-anak Tuhan ada dimanapun diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah melalui kehidupan umat-Mu, nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan umat-Mu ke dalam tangan kasih anugerah kemurahan dan kebajikan Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami kembali lagi dalam hadirat-Mu pada sore hari ini. Kami bersatu hati Tuhan untuk pemerintahan kami Tuhan, untuk khususnya untuk tim gugus tugas COVID-19 ini Tuhan, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan ke daerah Tuhan. Kiranya Kau berikan hikmat marifat-Mu Tuhan untuk mengkoordinir Tuhan tim percepatan ini ya Bapa, dan kiranya juga untuk setiap tim medis yang bertugas, kiranya Kau berkati ya Bapa, Kau beri pelindungan Tuhan, dan juga untuk setiap mungkin petugas lab Tuhan yang sedang mencari vaksinnya, Tuhan juga berikan hikmat marifat-Mu Tuhan, agar semuanya bisa dapat terkenali Tuhan. Itu pun seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami hanya memohon kepada Engkau Tuhan, kiranya Engkau turut campur ya Bapa, dan kiranya Engkau juga berkati Tuhan untuk pemerintahan negara kami Bapa, mulai dari Presiden Tuhan,
kiranya berikan hikmat marifat-Mu Tuhan. Masalah pandemi ini Tuhan menimbulkan banyak sekali kompleksitas dalam bangsa kami Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa, yang sanggup melakukan segala perkara ya Bapa. Kau berkati Tuhan, Pak Presiden Tuhan, dan semua jajaran menterinya Tuhan, kiranya semuanya boleh Kau berikan hikmat marifat-Mu Tuhan untuk dapat menuntaskan setiap masalah yang ada Tuhan. Kami juga teringat Tuhan untuk setiap owner dari perusahaan kami Tuhan, di mana kami bekerja Tuhan, kiranya Kau berkati ya Bapak. Mungkin saat ini adalah saat yang paling sulit ya Bapak, dan kami mendukung kepada mereka Tuhan dalam doa kami Tuhan, kiranya memberikan kekuatan Tuhan, berikan hikmat marifat-Mu Tuhan. Jika ada kesulitan kiranya Kau buka jalan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Bapa, dan kami yakin dan percaya walaupun di masa sulit ini Tuhan harus kami alami Tuhan, ada kekuatan dalam Engkau Tuhan, ada jalan keluar Tuhan jika kami sedang mengalami masalah Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Bapa yang Maha Baik, Bapa yang Penuh Kasih, kami datang kepadamu pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat hari ini, sampai hari ini Tuhan pelihara kami. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami bersatu hati untuk menyerahkan jemaat-Mu dimanapun kami semua berada. Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tuhan, dimanapun kami berada di ujung bumi pun Tuhan Engkau ada. Dan ada senantiasa melihat keberadaan kami anak-anak-Mu. Tuhan, ingin membawa jemaat-Mu kepadamu ya Bapa. Kiranya mereka yang mulai undur dari Engkau, yang sudah mulai melemah, iman mereka kuatkan. Tuhan jamah dan Tuhan mengingatkan, Roh Kudus selalu mengingatkan kepada mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Keadaan dan situasi seburuk apapun, Tuhan tetap mengasihi dan Engkau tidak pernah meninggalkan. Engkau senantiasa ada dalam pantauan ya Tuhan. Kami percaya itu. Yesus, Engkau Maha Baik. Tuhan, tolonglah kami anak-anak-Mu untuk tetap teguh di dalam Engkau, untuk percaya kepada di dalam situasi apapun. Engkau masih kiralah yang mana. Engkau baik. Engkau baik. Amin. Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sangat baik. Terima kasih Bapak. Kuatkan dan teguhkan kami untuk tetap bersama-Mu, untuk tidak lagi Tuhan daripada-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang telah menciptakan seluruh isi dunia ini. Dan kami tahu juga apapun yang terjadi di dunia ini Tuhan, semua pengetahuan daripada Engkau. Tuhan, terima kasih kalau kami masih percaya kepadamu, kalau kami masih menjadi anak-anak-Mu sampai saat ini. Kuatkan dan teguhkan kami Tuhan, untuk menghadapi apapun. Tanpa Roh Kudus Tuhan tidak mampu. Tapi karena Engkau kami percaya kami boleh menjadi pemenang di antara yang menang. Kami boleh mengalahkan semua keadaan apapun. Saat situasi sekarang ini Tuhan, ajar kami untuk berhikmat, ajar kami untuk tetap setia kepadamu, ajar kami untuk tetap Tuhan mengerti apa yang Engkau kepada kami, untuk kami jalani, untuk kami hadapi. Kami lari dari kenyataan, tapi biar kami boleh menjalaninya bersama dengan Engkau, karena kami tahu kami mampu bersama-Mu. Tuhan Yesus, pada saat kami mohon pertolongan-Mu pada hamba-hamba-Mu, dimanapun Tuhan hamba-hamba-Mu berada, Tuhan saat ini kami menyerahkan mereka, kuatkan mereka pun adalah manusia biasa, yang penuh dengan kelemahan, yang bisa merasakan sakit, yang bisa merasakan kelemahan. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersatu hati memohon kekuatan dari biarlah Engkau mentransfer Tuhan kekuatan yang dari Tuhan. Roh Kudus akan mengurapi tiap-tiap hamba-Mu Tuhan untuk tetap
dalam menghadapi situasi seperti ini, dalam menghadapi apapun kami masing-masing, kuatkan dan teguhkan kami agar kami boleh tetap, hamba-hambamu juga boleh tetap, Tuhan, tidak goyah. Tuhan, tolong pakai Tuhan hamba-hambamu untuk menjadi pemenang di antara yang menang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh permohonan doa kami ini yang kami beralasan di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa dalam surga, kami ucap syukur, kami terima kasih Engkau mengasihi kami sampai saat ini Tuhan. Terima kasih kami boleh memuji nama-Mu, mendengar firman-Mu. Bapa dalam surga, pada sore malam hari ini, kami khusus berdoa buat jemaat-Mu Tuhan yang Engkau kasih di Ciujung. Kami berdoa buat Bapak Gembala dan keluarganya, kami berdoa buat semua pengerja-pengerjanya Tuhan. Semua pengerjanya, ketua-ketua komisi dan keluarganya, Engkau juga menyayangi mereka, beri kekuatan Tuhan. Amen. Yang susah Engkau berikan penghiburan Tuhan. Amen. Juga yang mereka yang putus pekerjaan, mohon Tuhan beri kekuatan, berikan yang baru Tuhan. Kami percaya Tuhan mengasihi kami semua, Tuhan mengasihi mereka. Amen. Khusus kami berdoa buat jemaat-Mu Tuhan satu persatu, khususnya yang janda-janda, yang tua Tuhan, yang mengalami sakit-sakit, yang mengalami masalah, Tuhan campur tangan. Amen. Tuhan tolong, Tuhan beri kekuatan selalu Tuhan. Amen. Kami terbatas Tuhan, gereja terbatas, tapi kuasa Tuhan tidak terbatas. Amen. Kami khusus berdoa juga khususnya buat Pak Kris Tuhan yang kemarin hari Senin sudah ke dokter dan ada perbaikan, biar Tuhan campur tangan. Amen. Beri ketenangan Tuhan, beri pertolongan keluarganya. Kami juga berdoa Tuhan buat yang tua juga, buat yang lain-lain Tuhan, Ibu Tengbi juga Tuhan, Tante Kilis Tuhan, juga yang di Tanjung Selor, yang tua-tua Tuhan campur tangan. Ya, yes. Tuhan mengasihi mereka, Tuhan menolong mereka. Sekali lagi Tuhan buat semua anggota Ciujung, baik kaum muda, youth semua Tuhan, Tuhan berikan yang terbaik Tuhan. Yang sekolah Tuhan berikan yang terbaik. Semuanya Tuhan, supaya setiap kami Tuhan menjadi saksi-Mu bagi keluarga, bagi masyarakat, dan bagi Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Engkau sempurnakan doa kami Tuhan, karena kami mungkin terbatas. Tapi Engkau Allah Bapa yang bisa mengetahui keinginan kami masing-masing. Sekali lagi Tuhan, Engkau sempurnakan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak Surgawi, Bapak yang Maha Baik, hamba mau berdoa buat sekalian jemaat-Mu yang khususnya pada malam hari ini mengikuti pertemuan doa. Tuhan memberkati Pak David, Ibu Dayu dan keluarganya. Engkau memberkati Devi, Engkau berkati Pak Yohanes, Wati dan anak-anak serta Tante Tembi. Engkau memberkati Tante Heni, Tuhan juga memberkati anak menantu cucunya, Lian dan anak-anaknya. Bahkan juga Andi yang masih dalam perjalanan, Tuhan memberkati. Tuhan juga tolong berkati Kak Yahya, Kak Ratni, anak menantu cucunya, Tuhan juga memberkati. Kiki dan Tino, Tuhan juga akan memberkati. Hamba berdoa juga buat keluarga besar, Ibu Ratna, Tuhan Engkau akan memberkati, juga dengan Sinta dan keluarganya. Engkau tolong mereka semua, anak menantu cucu dari Ibu Ratna, Tuhan. Biarlah anugerah Tuhan semakin besar dicurahkan atas hidupnya. Engkau berkati hamba-Mu, Pendeta Zakaria yang sudah menyampaikan renungan malam hari ini bersama dengan Santi dan juga Joy. Tuhan, biarlah akan juga campur tangan dalam pergumulan-pergumulan mereka. Engkau berkati juga Lukas, Tuhan juga tahu masa depannya, biarlah Engkau sendiri akan beracara di dalam kehidupannya supaya nama-Mu dipermuliakan. Engkau berkati Pak Muji, Ibu Suratin, juga Ari, istrinya dan anaknya, Tuhan memberkati seluruh keluarga besar Pak Mujianto, biarlah nama Tuhan boleh dipermuliakan. Tuhan juga memberkati Pak Beni, Ibu Sinta, Tuhan tahu juga pergumulan mereka, Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Berkati keluarga hamba-Mu, Pendeta Suparjo, istri dan anak-anak, Tuhan tolong dalam pengembalaan, dalam pelayanan mereka, biarlah nama Tuhan senantiasa dipuji, dipermuliakan dalam usaha yang dirintis, juga Tuhan memberkati, supaya nama-Mu boleh dipermuliakan.
Tuhan juga menolong Tante Silvi dan anaknya dan menantunya dan cucunya. Tuhan juga memberkati dalam pergumulan-pergumulannya. Tuhan buka jalan sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kau juga berkati keluarga hamba-Mu di sini Tuhan, bersama dengan istri dan anak-anak. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Sekalian kami yang hadir dalam pertemuan doa ini Tuhan, kami tidak mengutarakan pergumulan kami, tapi kami percaya Engkau mengetahui isi hati kami. Engkau tahu pergumulan kami, semuanya kami taruh di bawah kaki salib Tuhan. Dan seperti yang kami nyanyikan dalam pujian tadi Tuhan, Engkau tidak akan melalukan kami, bahkan Engkau akan memberikan berkat-berkat yang berkelimpahan dalam kehidupan kami sekalian, orang-orang yang setia untuk mencari Tuhan. Bahkan sepanjang malam hari ini, jika nanti kami akan beristirahat, Tuhan juga jaga dan lindungi kami, supaya kami dapat beristirahat dengan baik dan besok pagi dapat bangun dengan tubuh yang segar dan sehat. Terima kasih Bapak, terima kasih biarlah ibadah doa kami pada malam hari ini boleh berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan berkat firman Tuhan yang kami boleh dengar, boleh memberi kekuatan kepada kami untuk tetap melalui hari-hari yang Tuhan percayakan pada kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, buka hatimu, pandang Yesus yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Dan terimalah berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa di sorga, rahmat dan anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, urapan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, memimpin, menyertai, tinggal dalam hidupmu saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang kembali. Yang diberkati sama-sama kita berkata, amin, amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Tuhan memberkati. Silakan di unmute kalau belum di unmute. Saling menyapa. Pak Muji. Ibu Suratin kan? Ya, ada Ibu Suratin. Pak Muji, Ibu Suratin. Puji Tuhan. Selamat bergabung Ibu Suratin. Kak Ratni, gimana? Sehat-sehat Kak Ratni? Puji Tuhan. Tuhan. Ya. Tante Ratna selamat ya buat kelahiran anaknya itu Ucok nama Noni. Oh iya, Bu Ratna. Tambah cucu lagi. Namanya belum ada ya, Tante. Saya belum publish nih, nunggu namanya, Tan. Iya, iya, nanti kasih tahu. Iya, Ucok bilang nanti katanya. Oh iya, biar diumumin di warta, di jemaat. Saya lagi tunggu berita dari Ucok. Iya, iya. Nama. Namanya siapa, Tante? Mama Bu Sinta. Namanya Alexio katanya. Alexio. Alexio apa gitu. Halo Ibu Suratin. Namanya anak-anak sekarang. Halo, Bu Sinta. Iya, halo. Halo. Apanya? Bu Suratin, mana Bu Suratin? Saya. Tante Septi, Alisa udah selesai belum? Bye dulu ya, bye-bye. Arisa. Udah selesai. Ya semua. Ini gimana? Pak Beni udah berbuka? Oh iya. Saya agak tahu. Bu Suratin. Halo. Enggak, belum pulang ya? Hari yang mana hari? Andi belum pulang. Halo. Oh, layak. Lanjut. Mana dia? Oh Dio. Ya, dia di atas ya. Oh itu fotonya hoax tuh, fotonya hoax tuh. Fotonya itu foto tuh orangnya tuh hoax tuh. Dia di kamar. Iya. Joy. Halo Joy. Muncul. Jeremy, Papa di mana tadi? Suratin. Hai Kobe. Kamu Ji. Halo. Kamu Ji, halo. Halo. Halo, shalom. Halo, Devi. Pak Muji, Pak Bu Suratin. Iya. Ya, malam Pak Barjo. Lukas ajakin ngomong tuh si Devi, diam aja.
Bosan, Ci. Japri ya, Japri. Kalian, Devi ngambek. Bon cabenya belum ada. Dia nih nggak tahu tuh lagi kosong. Ya udah kirimin dulu durannya, testernya mana sini duran? Parjo panen jagung kapan nih? Panen jagung. Bulan depan. Mantap. Mau bantuan nggak Kak Parjo? Ya. Bakar jagung di Ya, boleh ntar bakar jagung. Yang ada terong kalau mau ambil terong. Iya tuh terong tuh. Om Andi mana Om Andi? Nanti. Ngelayat, ini lagi ngelayat. Ngelayat siapa, kalian? Desa. Ipar punya mama. Oh, meninggal. Alamnya duka cita. Ya, ya. Ratin. Ya. Ini belum dekatan sama Lukas ya? Hah? Halo Ibu Satim. Gelap, lampunya di depan tuh. WBI mau zoom. WBI zoomnya. Kalau WBI aja. Bu Santi mungkin bisa bantu tuh, nge-zoom. WBI katanya mau Ya. Oh, Kalau ada yang bantu aja. ada Bisa. Bisa jalan gang. Iya, halo. Halo. Kita Iya. Malam Sinta. Lagi masak tadi. Udah matang udah masakannya. Udah di perut, Kak. Dikirim dong. Udah ya. Tinta masak apaan? Ratna. Masak Baru telur, ya? Kak. Udah puas. Masak telur. Bebek king. Orang abon. Udah kas. Puas, kas. Bu Ratna, Lu mah bisa masak Indomie doang, Sin. Iya, itu aja nggak angus, bagus ya. Ya, aduh. Terima ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya. ya, Semuanya. ganti Kamis depan jangan lupa. Yang Kamis. Ya. Ya. Ya kerja, terima kasih. Dadah Devi. Dadah Devi. Baru terakhir Lukas sama Dewi. Dadah. Ya. Kayaknya Kak Ratni, terima kasih. Ya, Mari Kak, thank you Kak. ya udah, makasih Ki. Iya, sama-sama semuanya. Berapa?